Bagaimanakah cara pemberian nutrisi yang tepat untuk tanaman bawang daun supaya produksinya optimal? Pada video podcast episode ini, saya akan membahas tentang parameter-parameter yang mendukung produksi tanaman bawang daun supaya hasilnya lebih optimal. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Halo sahabat Mutiara, jumpa kembali dengan saya Yayan Wiyandiana. Pada video podcast episode kali ini saya akan membahas tentang bawang daun sahabat Mutiara. Jadi nanti kita bahas faktor apa saja yang mempengaruhi produksi bawang daun, nutrisi apa saja nanti yang diperlukan untuk bawang daun supaya hasilnya lebih optimal. Oke sahabat Mutiara, kita tahu bahwa bawang daun itu adalah tanaman yang relatif bisa ditanam pada dataran tinggi ataupun dataran rendah. Dan mungkin sahabat Mutiara tahu bahwa bawang daun itu merupakan ya sayuran yang memang wajib ya untuk dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga. Seperti itu. Nah, namun sahabat Mutiara, sebelum kita melanjutkan ke materi yang nanti disampaikan, sahabat Mutiara silahkan ajukan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar yang telah disediakan. Oke sahabat Mutiara, mari kita simak presentasi tentang bagaimana supaya produksi bawang daun hasilnya lebih optimal. Optimalkan produksi bawang daun dengan nutrisi yang tepat. Oke. Sahabat Mutiara, mungkin saya di sini akan kita flashback dulu ke belakang bahwa ya bawang daun itu sejarahnya dulu lah, mungkin sekilas saja bahwa memang bawang daun itu bukan asli tanaman kita ya sahabat Mutiara. Jadi bawang daun itu aslinya tanaman dari wilayah Asia ya. Baru berkembang seiring zaman masuk ke Indonesia. Bawang daun ini meluas ditanam di Indonesia karena ya kita tahu bahwa di Indonesia itu beriklim tropis dan beberapa daerah yang subtropis pun itu relatif lebih lebih bisa ditanam di sana, sahabat Mutiara. Selanjutnya bawang daun ini termasuk jenis tanaman sayuran berumur pendek atau semusim. Ini menurut Cahyono 2009 ya. Memang bawang daun itu kan dari umur panen bila dibandingkan dengan yang lain itu memang relatif lebih cepat. Tergantung kita mau ditanamnya, tergantung kebutuhan sahabat Mutiara. Mau di umur misalkan 2 bulan ataupun mau untuk bibit ya sekitar umur 80 hari itu maksimalnya dipanen sahabat Mutiara. Selanjutnya bawang daun ini selalu menumbuhkan anakan-anakan yang baru sehingga kan bentuknya seperti ya rumpun sahabat Mutiara. Jadi seperti itu. Adapun klasifikasi dan morfologi dari tanaman bawang daun ini ya kalau genusnya Allium ya. Jadi satu genus sama bawang merah. Golongan bawang ini kan genusnya Allium, spesiesnya Allium pistulosum sahabat Mutiara. Nah, tadi disebutkan di depan bahwa tanaman ini berbentuk rumput ataupun rumpun dengan tinggi tanamannya sekitar 60 cm. Selanjutnya tanaman bawang daun ini bisa menumbuhkan anakan baru sehingga dia membentuk rumpun. Jadi bila bawang daun itu ketika rumpun atau anakannya banyak itu parameternya di situ. Jadi itu bawang daun kualitasnya super atau bagus sahabat Mutiara. Nah selanjutnya mungkin sahabat Mutiara sudah tahu jenis bawang daun yang selama ini memang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita sahabat Mutiara. Cuman memang yang umum di wilayah kita khususnya di Indonesia itu
bawang daun yang memang relatif setiap petani untuk tanaman rotasi ataupun tanaman kedua itu biasanya adalah jenis bawang bakung, sahabat mutiara. Seperti itu. Jadi bawang daun itu ada bawang bakung, ya, dia biasanya berbentuk berdaun bulat, panjang, dan di dalamnya ada rongga seperti pipa, dan kadang itu mempunyai umbi. Nah, untuk khusus di bawang bakung ini populer kita dibudidayakan di wilayah kita itu ada jenis, kalau di daerah Jawa Barat itu ada bawang jalu dan bawang papak, sahabat mutiara. Seperti itu, yang mungkin bawang papak itu cenderung lebih pendek, kalau bawang jalu itu agak tinggi ya, biasanya itu untuk sayur sop kalau bawang jalu itu. Tapi semuanya itu masuk dalam golongan bawang bakung. Selanjutnya yang kedua adalah bawang lek. Bawang lek itu memang tidak berumbi, biasanya memang daunnya itu tipis ya atau berbentuk pipih dan tidak mempunyai rongga di dalamnya. Nah, memang untuk bawang daun jenis lek ini kita memang hanya mungkin di daerah tertentu saja, tidak umum dibudidayakan. Selanjutnya yang ketiga adalah bawang kucai. Nah, kalau bawang kucai ini ya berukuran kecil dan berongga, jadi memang daunnya ukurannya kecil, tapi biasanya itu ada umbi, sahabat mutiara. Nah, kalau bawang kucai itu kalau di kita itu memang budidayanya itu tidak seperti bawang bakung, jadi memang hanya untuk ya sekedar kebutuhan untuk rumah tangga aja kalau di wilayah dataran tinggi atau dataran rendah, sahabat mutiara. Beda sama bawang jalu atau bawang papak, itu memang sudah dibudidayakan secara meluas memang untuk skala usaha seperti itu. Selanjutnya untuk luas bawang daun yang ada di Indonesia itu ya, dari sekian banyak komoditi, memang bawang daun itu bukan tanaman utama, tidak seperti cabai rawit atau bawang ataupun ya kentang. Jadi bawang daun itu hanya sebagai tanaman sekunder, tanaman kedua lah, sahabat mutiara. Biasanya kan kalau daerah dataran tinggi itu untuk dijadikan rotasi atau tumpang sari atau rotasi tanaman-tanaman utama. Nah, selanjutnya bawang daun ini di setiap daerah bisa tumbuh, mau di dataran rendah ataupun di dataran tinggi, sahabat mutiara. Terus umur panennya cepat. Nah, untuk harga memang kecenderungan itu harga bawang daun itu relatif lebih stabil, sahabat mutiara. Dari sisi ekonomi pertama stabil, terus tidak, kalaupun memang harganya lagi merosot itu tidak terlalu jomplang, sahabat mutiara. Ya rata-rata sekarang aja kan sekitar 8.000 sampai 9.000 rata-rata per kilo untuk bawang daun. Nah, berdasarkan data PPS 2019, memang bawang daun ini di kita itu produksinya itu rata-rata masih rendah, sekitar 10 sampai 11 ton lah per hektar. Nah, kalau misalkan saya pernah baca jurnal juga bahwa memang di daerah-daerah di luar negeri itu potensinya itu bisa tinggi, sahabat mutiara, itu bisa sampai 15 ton, 20 ton bahkan lebih. Ya mungkin di kita pun dengan asupan nutrisi yang bagus, ada petani bawang daun yang potensi hasilnya itu bisa melebihi dari data BPS ini ada sebenarnya, sahabat mutiara, seperti itu. Nah, untuk potensi daerah yang ada bawang daun di wilayah Indonesia itu di kita itu ya kalau dibilang berapa ini ya 8 besar lah, 8 besar ini. Memang untuk daerah Sulawesi, terus Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumbar itu memang dominan lebih banyak penanaman bawang daun. Ya kalau misalkan Jawa itu memang sentra untuk bawang daun, sahabat mutiara. Ya Jawa sama Sulawesi Utara. Jadi memang dengan adanya banyak ditanam itu ya ada potensi yang memang bawang daun pun perlu dikembangkan, sahabat mutiara, seperti itu. Karena meskipun tanaman itu bukan tanaman utama, tapi ya bernilai ekonomis yang tinggi bawang daun ini. Selanjutnya, sahabat mutiara, untuk hasil produksi bawang daun yang baik seperti apa? Nah, yang baik itu maksudnya adalah produksinya dari kualitas dari kualitas tanamannya baik,
maupun dari kuantitas atau banyaknya hasil panen pun baik, seperti itu maksudnya sahabat mutiara. Tentu sahabat mutiara, banyak faktor-faktor yang mendukung untuk supaya hasil tanaman bawang daun yang dibudidayakan itu lebih berproduksi lebih tinggi. Salah satunya adalah pertama, syarat tumbuh harus diperhatikan, yaitu lingkungan. Ya, kita tahu bahwa fenotipik dari suatu tanaman itu adalah adanya gabungan genotip atau dari genotip dan lingkungan sahabat mutiara. Nah, seperti itu. Jadi faktor lingkungan pun harus sahabat mutiara perhatikan. Yang kedua adalah pilih bibit yang bagus. Nah, ini bibit pun harus benar-benar diperhatikan, karena ketika bibitnya kurang baik atau misalkan kurang, biasanya bawang daun itu pemilihan bibit itu biasanya umurnya itu harus tua. Ya, misalkan 80 hari itu udah bisa dijadikan bibit. Beda kalau misalkan umur bibitnya masih muda, misalkan umur 40 hari, 50 hari kita jadikan bibit, itu pasti banyak masalah karena kurang maksimal untuk bibitnya, seperti itu. Ketiga adalah pemeliharaan yang optimal. Pemeliharaan yang optimal itu yang banyak meliputi, ya, nanti saya jelaskan di depan bahwa mungkin beda untuk bawang daun dengan tanaman yang lainnya. Ya, maksudnya beda itu karena bawang daun itu kita harus ada treatment atau perlakuan dalam pemeliharaan sahabat mutiara. Selanjutnya yang selain pemeliharaan adalah pengendalian OPT. OPT pun itu harus diperhatikan, karena kalau terserang hama nanti produksi pun bisa berkurang karena jadi faktor pembatas juga, ya. Yang terakhir adalah pemberian nutrisi yang seimbang. Ini juga penting karena sama halnya seperti tanaman yang lainnya, tanaman bawang daun pun memerlukan unsur hara yang lengkap untuk tumbuh dan berkembangnya, seperti itu. Nah, ini saya sedikit ulas tentang pemeliharaan bawang daun sahabat mutiara. Jadi ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam pemeliharaan bawang daun. Yang pertama, bawang daun itu menginginkan kan kelembaban tanah yang lembab lah, jangan terlalu kering, jangan terlalu becek juga. Makanya ketika tanah kering itu harus dilakukan penyiraman. Jadi penyiraman bertujuan supaya tanah lembab. Biasanya intervalnya sekitar 2-3 hari sekali untuk penyiraman. Itu yang paling penting untuk bawang daun. Soalnya kalau misalkan tanahnya kering, itu nanti proses pembentukan anakan itu terganggu. Selanjutnya adalah penyulaman. Penyulaman itu bila ada tanaman yang mati ataupun kurang bagus, itu baru biasanya disulam sahabat mutiara. Biasanya penyulaman itu dilakukan ya biasa 1-2 minggu lah setelah tanam. Kalau ada yang mati ya harus disulam. Dan syaratnya lagi kalau penyulaman itu kalau bisa bibit yang dipakai sulaman itu harus berumur yang sama dengan yang ditanam sebelumnya. Jadi tujuannya supaya ketika pertumbuhan tumbuh itu tidak terlalu jomplang dengan tanaman yang lainnya, seperti itu. Yang ketiga adalah perempelan dan penyiangan. Nah, perempelan itu di bawang daun itu perlu dilakukan dengan tujuan adalah supaya tunas-tunas baru dan pucuk-pucuk baru itu berkembang cepat sahabat mutiara, seperti itu. Biasanya sekitar umur 30-35 hari lah itu baru melakukan perempelan. Seperti itu. Dalam satu musim itu biasanya 3 kali perempelan, sedangkan penyiangannya itu di usia 35, ya 50 atau 60 hari itu lakukan penyiangan. Penyiangan itu tujuannya supaya gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman itu lebih bersih. Yang terakhir adalah pengendalian OPT. Tentu pengendalian OPT ini penting juga. Biasanya kalau di bawang daun itu ya sekitar 10 kali lah dalam satu musim lakukan pengendalian OPT. Oke. Nah, selanjutnya saya di sini akan sedikit membahas tentang unsur hara sahabat mutiara. Jadi kalau dalam tips berbudidaya bawang daun itu kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang tadi disebutkan di awal itu. Yang terakhir itu kan penuhi kebutuhan unsur hara. Ya, unsur hara itu sangat perlu untuk tanaman bawang daun. Ya, dengan melengkapi unsur hara nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, itu unsur hara mikro dan mikronya, yang minimal tanaman bisa berkembang dengan baik sahabat mutiara. Tentu
Selain unsur hara makro dan mikro, unsur hara makro yang nitrogen, fosfat, kalium tersebut, ada unsur hara yang lain yang memang sahabat mutiara perlu perhatikan. Apa itu? Yaitu unsur hara mikro. Jadi unsur hara makro terpenuhi, mikro pun harus terpenuhi. Itu semua kebutuhan unsur hara tanaman bawang daun itu dengan adanya unsur hara makro dan mikro bisa terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, bagaimana jika kekurangan salah satu unsur hara, maka tanaman akan seperti apa sahabat mutiara? Jadi biasanya ya semua tahu bahwa unsur hara itu ibaratnya untuk manusia itu makanan, sama halnya untuk bawang daun seperti itu. Bila terjadi kekurangan unsur hara, maka akan terjadi defisiensi. Defisiensi ini jadi faktor pembatas untuk hasil panen yang maksimal sahabat mutiara. Seperti ini gejala defisiensinya, biasanya ini defisiensi nitrogen, selanjutnya defisiensi fosfat, biasanya akarnya kurang berkembang dengan baik. Defisiensi kalsium. Nah, defisiensi kalsium ini biasanya terjadi pada musim kemarau, itu biasanya di pucuk daun ada warna kuning sahabat mutiara, itu biasanya di bawang daun itu ciri khas defisiensi kalsium. Defisiensi kalium, biasanya tanaman bawang daun cepat roboh. Ini aja hanya sebagian dari defisiensi yang umum terjadi pada bawang daun sahabat mutiara. Selanjutnya, bagaimana caranya kita memberikan nutrisi untuk bawang daun supaya hasil produksinya lebih optimal? Unsur hara yang seimbang itu disesuaikan dengan kebutuhan di setiap fase pertumbuhan sahabat mutiara. Biasanya pertama berdasarkan fase pertumbuhan, jadi nutrisi yang diperlukan untuk bawang daun sebesar apa. Kemudian yang kedua adalah defisiensi hara. Defisiensi hara itu seperti tadi, ada yang misalkan defisiensi fosfat, defisiensi nitrogen, ataupun defisiensi kalium. Terus kesuburan tanah dan curah hujan itu menjadi pertimbangan kita menentukan berapa banyaknya nutrisi untuk tanaman bawang daun. Nah, ini sahabat mutiara, unsur hara yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ingat, sesuai dengan kebutuhan di tiap fase pertumbuhan tanaman bawang daun itu, ketika kita tepat memberikan di setiap fasenya, itu jadi bisa membantu tanaman berproduksi ataupun hasil panen itu lebih maksimal. Untuk bawang daun sendiri, misalkan gini, ini kan di fase vegetatif dan generatif lah. Biasanya kan kalau bawang daun itu yang kita panen itu adalah batang dan daun ya sahabat mutiara. Nah, untuk fase vegetatif, bawang daun itu memerlukan asupan nitrogen yang banyak dan fosfat yang banyak. Nah, kaliumnya sedikit sahabat mutiara, karena ketika fase vegetatif itu, dia bawang daun itu pertama supaya daunnya lebih hijau, anakannya banyak, perakarannya lebih baik. Jadi memang nitrogen sama fosfat itu lebih banyak. Selanjutnya di fase generatif. Nah, sebenarnya di bawang daun itu fase generatif itu maksudnya adalah fase menjelang panen sahabat mutiara. Fase menjelang panen itu ya di umur-umur sekitar umur-umur 50 atau 60 hari. Karena bawang daun itu kan 70 hari, 75 hari itu sudah bisa dipanen sahabat mutiara. Nah, di fase generatif ini asupan nitrogen, fosfat, dan kaliumnya memang yang paling dominan adalah kalium sahabat mutiara, seperti itu. Kenapa? Karena ya di sana kita menginginkan bobot yang lebih besar sahabat mutiara. Nah, dari kebutuhan nutrisi di bawang daun itu, memang yang porsi terbanyak dari kebutuhan unsur haranya yang paling banyak adalah nitrogen. Terus yang kedua fosfat, baru yang ketiga kalium. Jadi porsinya itu nitrogen lebih besar dari fosfat dan fosfat lebih besar dari kalium sahabat mutiara. Nah, ada suatu jurnal dari Asian Journal of Plant Science. Jadi bahwa gini sahabat mutiara, dengan pemberian dosis nitrogen dalam bentuk N ya 150 kg per hektar, fosfat 100 kg per hektar, dan kalium 50 kg per hektar, itu bisa berpengaruh baik terhadap pertama tinggi tanaman,
panjang daun dan jumlah anakan. Nah, tentu produksi pun ini bakal lebih banyak. Jadi dari situ bawang daun itu memang porsi terbesarnya adalah butuh nitrogen, yang kedua fosfat, yang ketiga adalah kalium. Oke. Nah, ini ada program pemupukan untuk bawang daun sahabat mutiara. Jadi bawang daun itu biasanya yang umum itu pemupukan itu sekitar ya 5 kali pemupukan. Ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Nah, untuk pupuk dasar ataupun biasanya kalau pupuk dasar itu misalkan dia pakai mulsa, bisa pakai pupuk dasar. Kalau tidak pakai mulsa, aplikasinya biasanya di umur 7 hari setelah tanam. Biasanya yang dipakai adalah yang pupuk dasar ataupun pas pemupukan pertama di 7 HST, 300 kg Sessamopos dan 50 kg Merauke MOP. Selanjutnya di umur 15 sampai 20 hari setelah tanam ada Mutiara NPK Mutiara Sprinter dan Karate Plus Boroni. Terus dosisnya yang di 20 hari setelah tanam itu sekitar 150 kg, Karate Boroninya 50 kg. Selanjutnya di usia 30 hari setelah tanam atau 1 bulan, Sprinternya 100 kg, Karate Boroninya 50 kg. Oke. Nah, yang terakhir di usia 45 hari setelah tanam itu Sprinternya masih masuk sekitar 150 kg, Karate Plus Boroninya 50 kg. Nah, yang terakhir 60 HST atau ya sekitar 2 bulanan sahabat mutiara, baru kita masuk Mutiara Grower 100 kg dan Karate Plus Boroni 50 kg. Nah, ini dosis semuanya untuk 1 hektar ya sahabat mutiara. Silahkan sahabat mutiara kalau misalkan lebih diperpendek pemupukannya, tinggal nanti sesuaikan dengan kondisi wilayah saja. Yang penting ini adalah acuan untuk program pemupukan di bawang daun seperti itu. Jadi nitrogennya yang dominan lebih banyak sahabat mutiara. Nah, ini untuk pupuk tambahan saja, ini untuk pupuk NPK foliar di bawang daun ada di fase vegetatif bisa pakai Profit hijau, di fase generatif bisa pakai Profit merah, dan di fase generatif atau menjelang panen bisa pakai Profit orange. Masing-masing dosisnya adalah 2-4 gram per liter air sahabat mutiara. Inilah sahabat mutiara media sosial kami. Silahkan sahabat mutiara kalau yang suka nonton YouTube silahkan di like dan subscribe YouTube kami di NPK Mutiara TV, dan jangan lupa tentung tanda loncengnya supaya sahabat mutiara bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih up to date. Selanjutnya ada komunitas NPK Mutiara di Telegram. Jadi sahabat mutiara nanti di sini bisa berdiskusi masalah-masalah pertanian. Ada lagi yang lebih lengkap, ini website kami di www.npkmutiara.com. Di sana sahabat mutiara bisa mendownload brosur, program pemupukan ataupun informasi produk-produk dari PT Merauke Tetap Jaya. Dan Facebook kami juga ada di Merauke Tetap Jaya. Silakan sahabat mutiara di likes Merauke Tetap Jaya dan follow Instagram PT Merauke Tetap Jaya di Merauke Tetap Jaya, Instagram Merauke Tetap Jaya. Jadi sahabat mutiara, kesimpulan dari presentasi yang tadi disampaikan adalah parameter-parameter pendukung supaya bawang daun yang sahabat mutiara budidayakan itu harus diperhatikan. Salah satunya adalah syarat tumbuh harus diperhatikan. Yang kedua adalah pilih bibit yang bagus. Yang ketiga adalah pemeliharaan yang optimal dan pengendalian hama penyakit atau OPT. Dan yang terakhir adalah pemberian nutrisi yang seimbang. Nah, saya garis bawahi di sini untuk nutrisi yang seimbang untuk bawang daun, silakan sahabat mutiara penuhi unsur hara makro dan unsur hara mikronya. Dengan terpenuhinya unsur hara makro dan mikro pada tanaman bawang daun, produksi dari tanaman bawang daun yang sahabat mutiara budidayakan bisa menghasilkan panenan yang lebih optimal. Oke sahabat mutiara, jika video podcast episode ini dirasa bermanfaat, silahkan sahabat mutiara bagikan sebanyak-banyaknya di media sosial sahabat mutiara, supaya ini bisa menjadi motivasi buat kami ke depannya untuk membuat video podcast yang lebih bermanfaat
untuk sahabat mutiara. Jangan lupa di YouTube kami di channel NPK Mutiara TV, sahabat mutiara silahkan di like, di subscribe, dan pentung tanda loncengnya supaya sahabat mutiara tidak ketinggalan terhadap informasi-informasi mengenai edukasi sahabat mutiara. Oke, stay healthy, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Sampai jumpa, salam mutiara.